Halo bersumber bahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya All Deku Request, di mana saya Deku seperti biasa akan mencoba untuk menjelaskan berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam memperkaya proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Dan dalam video kali ini kita masih berada dalam tajuk Web 2.0 series, di mana saya mengupas tuntas berbagai aplikasi-aplikasi Web 2.0 yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Nah, kita masih berada dalam session bercerita tentang Quizizz, yaitu sebuah alternatif aplikasi untuk pembuatan kuis digital. Nah, jika pada video sebelumnya saya sudah membahas hal-hal dasar tentang Quizizz, termasuk cara membuat akunnya, dalam video kali ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah kuis sederhana berbasiskan Quizizz. Jadi kita akan mencoba beberapa bentuk paling dasar dari aplikasi Quizizz. Bagaimana? Mari kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, kita sudah berada dalam aplikasi Quizizz. Seperti biasa, kita akan mulai dengan login terlebih dahulu. Oke. Nah, seperti sudah saya tampilkan sebelumnya dalam video sebelumnya, ini adalah tampilan dasar dari dashboard Quizizz. Dan untuk membuat sebuah kuis, kita hanya perlu mencari dan mengklik tombol dengan judul Create, ya, ada di sebelah kiri kita. Kemudian di sini kita akan harus memilih antara membuat kuis namanya atau lesson. Nah, kita fokus kepada pembuatan kuis. Nanti akan muncul 3 pilihan, apakah menggunakan model import, ya. Jadi kita bisa membuat kuis terlebih dahulu di Excel atau di PDF, ya. Kemudian nanti di ekstrak ke dalam kuis. Nah, kemudian ada lagi generate with AI, kita bisa membuat kuis dengan menggunakan AI. Ini nanti yang dua ini akan kita bahas dalam video-video terpisah. Kita akan mulai dengan yang paling sederhana, yaitu create from scratch, yaitu di mana kita membuat sebuah kuis dari nol, ya. Kita klik kuis create from scratch. Kemudian di sini akan ditampilkan berbagai bentuk pertanyaan, ya, yang dapat digunakan dalam kuis ini. Nah, kita hanya akan membahas dua yang paling sederhana dulu, yaitu multiple choice dan fill in the blanks. Nah, kemudian nanti kita akan mencoba membuat yang berbeda dalam video-video lainnya. Nah, kita mulai dulu dengan multiple choice, seperti sudah ditunjukkan dalam video sebelumnya. Klik. Nah, di sini kita hanya perlu beberapa hal, ya. Yang pertama tentu harus ada stemnya dulu. Misalnya di sini pertanyaannya kita buat yang sederhana saja. Misalnya, my father is a doctor. He works at a titik. Oke. Kemudian ini stepnya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah option. Kita buat misalnya hospital. Kemudian bank. Ya. School. Apa ya? Oke, fire station. Saja, ya. Ini adalah optionnya. Lalu salah satu optionnya harus kita tandai, yaitu yang kita kenal sebagai key, ya. Jadi kita tandai sehingga berwarna hijau di sini centangnya, sedangkan yang lain akan menjadi distractor, ya. Kalau kita butuh opsi tambahan, ya, opsi kelima, standarnya ada 4. Nah, ini kita bisa klik plus di sini. Kalau tidak butuh, kita tinggal klik delete, ya. Nah, kemudian di bawahnya ini ada pilihan apakah hanya satu jawaban, ya, single correct answer, atau multiple correct answer. Nah, untuk sementara kita akan buat yang single correct answer saja, ya. Jadi jawaban cuma satu. Nah, ini sudah selesai, kita tinggal klik save, ya. Oke, saya akan buat pertanyaan kedua tuh, supaya kita jadi lebih yakin, ya. Add questions, kemudian pilih jenisnya multiple choice, kemudian kita akan buat. Nah, sekarang kita akan coba yang multiple correct answer, ya. Misalnya, choose fruits, ya, from the following list. Ini buat mendadak saja. Misalnya di sini kita buat mango, kemudian apple, kemudian
apa misalnya bread ya, dan apa yang bukan fruit. Oke, ya misalnya juice. Oke, milk ya. Nah, kita akan mencoba membuat opsi kedua yaitu multiple correct answers ya, sehingga kita pilih multiple di sini. Kemudian dia mencaratkan harus memilih lebih dari satu. Jadi kita akan pilih mango dan apple ya. Sementara yang dua lagi itu bukan fruits ya. Jadi ini satu contoh menggunakan multiple correct answer. Oke, kita klik save. Oke, ini mungkin butuh beberapa saat ya. Internetnya kurang bagus. Oke. Oke, kita klik save. Nah, kalau kita perhatikan di sini kita juga bisa menambahkan gambar ya. Saya akan coba walaupun mungkin nanti kita akan buat satu sesi khusus untuk kuis yang menggunakan input ataupun respons yang multimedia ya. Tapi kita coba saja dulu. Saya ingin tahu apakah kita bisa menggunakan uh, gambar yang tersedia secara online ya. Berarti kita tidak siapkan. Saya hanya ingin lihat dulu. Oke, ternyata bisa ya. Nah, ini menarik. Kita akan coba. This is a picture of a titik-titik. Kemudian di sini kita insert. Nah, menariknya kita bisa, dan saya pikir ini sudah menjadi tren saat ini, ya, di mana aplikasi itu terhubung langsung dengan aplikasi pencarian seperti Google Search, sehingga kita bisa mencari foto, ya di sini menggunakan Google. Kita cari misalnya bank, atau yang lebih kelihatan lah ya, misalnya police station. Oke, kita cari. Nah, kalau dia tersedia, apa di Google Search, maka dia akan bisa kita gunakan. Di sini misalnya contohnya saya punya satu gambar di sini, kita tinggal klik police station. Oke. Nah, mungkin ada yang tidak bisa digunakan ya, mungkin terkendala dengan copyright. Jadi pastikan, tapi seharusnya ketika menggunakan Google Search ini kita bisa memilih gambarnya, menggunakan gambarnya, dan kita tulis misalnya fire station full ya. Oke. Police station misalnya supermarket. Oke. Oke. Kemudian jangan lupa tandai salah satunya sebagai apa key ya. Oke, sudah selesai, kita klik save. Nah, ini menarik karena berarti nanti gambar ini bisa kita gunakan sebagai bagian dari pertanyaannya, dari stemnya, atau juga bisa digunakan untuk multiple choice-nya ya. Oke, kita sudah punya 3 multiple choice. Saya akan beralih ke tipe kedua yang ingin kita bahas dalam video ini khusus, yaitu short answer ya. Kita klik, atau di sini disebut fill in the blanks ya. Oke, kita type a question here. Oke, nah ini kita I am a student. Oke. I go to titik-titik from Monday to Friday misalnya ya. Sekolah 5 hari ya. Kemudian di sini type answer. Di sini kita pilih full ya pilihannya. Nah, sehingga nanti di sini kita punya satu kata yang harus ditulis ya, dan ini sudah dieja di bawah. Nah, tapi sepertinya oh ya, kita bisa menambahkan alternatif ya. Nah, jadi kalau misalnya contoh saya punya pertanyaan yang jawabannya mungkin ya, mungkin A, mungkin B, tergantung katanya ya. Jadi kita bisa menambahkan alternatif di sini ya. Tapi kita tidak cobakan untuk sekarang. Kita akan save dulu sementara ini untuk short answer pertama kita. Ya.
Oke, kita sudah punya short answer. Kemudian saya akan buat satu lagi ya dengan alternatif answer. Ya. Oh ya, mari kita bayangkan. Oke, misalnya begini. Uh, my parents have two titik-titik ya, koma, a boy, oke. Misalnya saya buat satu pertanyaan ya, ini gambaran saja. Misalnya my parents have two titik-titik. Nah, maka kemungkinan nanti jawabannya bisa saja uh, children ya. Harapannya mungkin jawabannya children, tapi kita misalnya punya alternatif lain, misalnya kids misalnya gitu ya, atau misalnya uh, gimana? Oke. So, oke. Okay. Misalnya my brother and I gitu ya. Oke, my parents have two titik-titik, my brother and I. Misalnya saya ingin jawaban aslinya adalah children misalnya. Kita ketik di sini children. Tapi bagaimana kalau ada yang menjawab oh kids gitu ya. Nah, kita bisa menambahkan alternatifnya di sini dengan menghidupkan terlebih dahulu. Oke. Kita klik save. Nah, alternatifnya adalah kids ya. Kita bisa menambahkan yang lain. Misalnya bagaimana kalau sons gitu ya. Misalnya my brother and I itu adalah laki-laki ya. Jadi I have two sons. Nah, di sini menariknya kita bisa membuat beberapa kunci jawaban sehingga kalaupun ada yang menjawab berbeda, itu dia tetap diakomodir, tetap dianggap sebagai benar gitu ya. Nah, di sini ada pilihan juga is exactly atau contains. Nah, ini menarik karena kita bisa memberikan keluangan untuk orang menjawab yang katanya misalnya menggunakan past tense, tapi bisa juga dijawab dengan misalnya perfect tenses gitu ya, dengan have misalnya seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya saja. Kita klik ya. Nah, sekarang kita sudah punya 5 pertanyaan. Saya akan coba untuk melihat tampilannya. Nah, ini adalah tampilannya. Sini ini pertanyaan pertama, ini pertanyaan kedua di mana harus dicentang 1 2 ya. Oke, nah ini gambar yang tadi kita gunakan untuk sebagai input ya. Kemudian ini adalah fill in the blanks tadi, sudah ada kotaknya, jadi mereka bisa menebak dengan menghitung huruf gitu ya. Nah, ini agak berbeda, dia tidak ada kotak karena ada beberapa alternatif jawaban. Nah, ini menarik ya. Oke, mungkin akan supaya lebih puas, saya akan coba untuk publish dulu. Example quiz 1. English. Okay. Slide, misalnya ini 5th grade lah gitu ya, misalnya gini. Oke, kalau mau ditambah cover image boleh ya. English misalnya. Oke. Oke, ini bagus gambarnya. Oke, nah kalau seandainya tidak berhasil menggunakan gambar ya di aplikasi Quizzes ini, asumsikan saja mungkin gambarnya memang copyrighted ya, jadi tidak bisa sembarangan digunakan. Oke, kita klik publish. Saya sudah siap dengan soal ya, ini bisa kita share nanti, bisa kita embed ya di website kita, dan bisa di copy dan lain-lain. Saya akan coba dengan klik start, ini hanya untuk menampilkan pertanyaannya ya. Nah, menariknya ternyata ada banyak sekali cara untuk menampilkan kuisnya menggunakan quizzes ya, dari classic mode sampai yang berbentuk gamification ya. Nah, kita tidak dulu
Kita akan coba klik start ya. Kita gunakan yang mode klasik saja, nanti kita akan bahas untuk gamifikasi. Nah, saya akan Nah, ini di sini kita bisa langsung memberikan keywordnya ya, menggunakan key-nya untuk bergabung di kuis ini. Oke, kita klik start. Oke, di sini tidak ada. Oke. Nah, baiklah, mungkin nanti kita akan cobakan dengan cara lain. Saya akan buat satu video yang berbeda hanya khusus untuk membahas tentang penggunaan ya atau implementasi dari penggunaan kuis. Untuk sekarang, saya pikir kita cukupkan dulu dengan tutorial tentang pembuatan kuis sederhana di Quizizz. Nah, baiklah pemirsa, itu tadi video saya sudah cukup panjang ya, sudah lebih dari 16 menit. Semoga ini membantu, memotivasi kita untuk mencoba lebih dalam. Kita akan buat lagi beberapa video chunks supaya nanti kita bisa fokus kepada fitur-fitur tertentu dari Quizizz. Oleh karena itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe sehingga Anda akan mendapatkan informasi setiap saya membuat atau mengupload video terbaru. Dari saya itu saja. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Kita bertemu lagi dalam video saya berikutnya. Saya Deddy Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.